Salam saudaraku, selamat berjumpa kembali dan selamat menyaksikan acara Bisik Bincang-Bincang Asik. Saudaraku, hari ini kita berjumpa kembali dengan satu topik yang menarik, yaitu warisan keluarga. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh dengan narasumber yang kita sudah undang dan sudah hadir bersama-sama dengan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih di hadapan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan semua para pendengar yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong. Semua acara ini kami serahkan kepada Tuhan, biarlah kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, hari ini sekali lagi sudah bersama dengan kita narasumber yang saya pikir sudah 3-4 kali kita bersama-sama. Ada Pak Pendeta Sugiarto. Selamat pagi, terima kasih Pak. Ya, salam Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan, kami sehat. Ya. Saudaraku, kalau saya melihat, mohon maaf Pak, rambut beliau yang sudah putih, tapi perhatikan semangat beliau begitu hebat Pak. Sukacita yang Tuhan berikan terus ya Pak ya. Terima kasih. Bertahun-tahun Tuhan boleh pelihara dan itu anugerah Tuhan. Ya, itu berkat doa-doa anak cucu Pak. Puji Tuhan. Saudara, teman-teman saya juga rindu Pak, dan tentunya yang menyaksikan acara ini juga rindu sampai masa tua Tuhan memelihara. Terima kasih. Baik, saudaraku, tema kita hari ini sekali lagi saya sampaikan adalah warisan keluarga. Mungkin ada begitu banyak orang berpikir atau punya pemahaman warisan keluarga itu ini, itu, dan semuanya. Tapi hari ini kita akan membahasnya itu lebih dalam bersama dengan Pendeta Sugiarto. Pak, berbicara tentang warisan keluarga. Ya, Pak, ya. Banyak orang punya persepsi warisan keluarga itu harta. Warisan keluarga itu banyak hal. Tapi bolehkah Bapak sampaikan berbicara tentang warisan dari referensi mungkin atau kamus atau secara alkitabiah, apa itu warisan Pak? Iya, makasih Pak. Oke, ini tentang warisan. Kata warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak ya, itu dari kata dasar waris. Waris adalah seseorang yang berhak menerima, menerima pusaka atau peninggalan dari orang yang sudah meninggal. Apakah itu orang tua atau siapa. Dan warisan itu adalah satu benda, sesuatu yang bisa benda, tapi juga bisa karakter yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh yang mewariskan, apakah itu orang tua atau apa, bisa berbentuk harta, tapi juga bukan hanya harta Pak, ilmu pengetahuan itu juga merupakan satu warisan yang penting juga, yang tapi di antara dari dua itu ada yang paling penting adalah warisan rohani. Setiap orang pasti punya kerinduan sebisa-bisanya bisa meninggalkan warisan harta itu kepada anak-anak. Tapi perlu diingat, harta itu ada masa, itu hanya sampai pada orang sudah mati, ya sudah. Itu tidak kekal. Tapi kalau warisan ilmu pengetahuan itu juga penting, karena dengan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak melalui sekolah-sekolah apakah itu formal atau informal, itu membekali anak-anak itu untuk bekal hidup. Dia dengan ilmu yang dia dapatkan, dia bekerja mendapat uang untuk kehidupan mereka. Tetapi itu juga akan berakhir setelah mati, habis juga. Tetapi yang paling penting itu adalah
warisan rohani. Oke, baik Pak. Ya. Ini menarik Pak. Ya. Tadi berbicara tentang warisan itu ya, bukan Ya, hanya mencakup satu bagian saja. Ya, betul. Bisa ilmu pengetahuan, Ya. bisa juga harta. Iya, Tapi iya. tadi sudah disinggung Pak. Yang terpenting itu adalah warisan rohani. Iya. Apa yang menjadi alasan kenapa warisan rohani atau bisa juga kita sebut warisan iman itu sangat penting Pak bagi sebuah keluarga. Warisan rohani dan itu sangat penting. Ya. Karena warisan rohani bisa dikatakan Pak katakan tadi adalah warisan iman. Ya, warisan iman. Karena dengan iman yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak kita, Pak. Oke. Ya. Anak kita akan menjadi orang dewasa. Nanti dalam perjalanan kehidupan itu ada banyak permasalahan, Pak. Yang dihadapi. Nah, tetapi oleh karena sudah punya pondasi tentang iman itu tadi, tentang Allah, beriman kepada Tuhan. Jadi dia tidak akan rasa canggung. Dia sudah tahu klik kalau ada permasalahan dia lari kepada Tuhan. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, siapa mau diajak bicara? Dia hanya lari karena sudah ada pondasi tadi. Ada pondasi. Dan lebih daripada itu, Pak. Dengan iman yang dia memiliki kepastian tentang keselamatan yang bernilai kekal. Itu yang penting. Berarti itulah yang menjadi alasan. Bukan juga enggak penting warisan yang lain tadi. Tapi inilah yang menjadi alasan pondasinya untuk menjalani hidupnya sekalipun ada masalah tantangan. Karena itu bernilai kekekalan. Bernilai kekekalan ya Pak, puji Tuhan. Dan selanjutnya apa yang menjadi pertanyaan nih Pak? Tadi pondasinya sudah jelas. Bagaimana cara kita untuk bisa mewariskan nilai rohani tadi baik kepada anak kita, kepada cucu kita, tentunya bagi keluarga kita, Pak. Sekarang kita bicara tentang cara ya, tadi informasi bahwa betapa pentingnya warisan iman itu. Sekarang caranya saya akan beritahukan hanya 3 cara, 3 metode yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu adalah mendidik anak dengan cara mendisiplin mereka. Mendisiplin mereka. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalamnya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu atau Pak Coki Pak. Kata di situ mendidik dalam bahasa asli dari kata dasar bila itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kaget kita karena di situ diartikan langit-langit pada mulut. Langit-langit pada mulut, atau dikatakan juga gusi, gusi atau akar mulut. Kan sepertinya tidak ada hubungannya. Betul. Tetapi kata itu, kata mendidik yang diartikan seperti itu, jika dihubungkan dengan kehidupan masyarakat masa waktu itu, yang belum ada kendaraan apa-apa, yang ada adalah kuda. Kuda itu liar, Pak, yang masih belum bisa jinak itu dijinakkannya dengan tali kang yang ditaruh di dalam mulut kuda itu menjadi pengekang. Pengekang. Jadi dilatih untuk bisa mengikuti kemauan tuannya. Itu dididik itu berlatih, itulah mendidik, melatih, mendisiplin kuda itu. Nah, dan kehidupan sehari-hari, Pak, dalam kehidupan sehari kalau ada kelahiran seorang bidan itu dalam kehidupan, bahkan saya pikir sampai sekarang pun itu di metode itu dipakai itu. Kalau ada bayi yang baru lahir itu, bidan akan mencelupkan ke cairan buah kurma, dan itu ditaruh di langit-langit anak itu. Maksudnya apa? Maknanya sangat kuat, Pak, itu, yaitu supaya anak-anak punya dirangsang untuk menghisap
air susu dari mamanya. Nah, pengalaman ini tidak akan dilupakan dan itu selalu terus saja. Tidak usah diajar lagi, tapi satu kali itu menentukan untuk seterusnya. Begitu juga Pak, mendidik dan mendisiplin anak-anak. Artinya melatih, mengajar tentang iman kepada anak, seperti itu. Jangan lupa ini, anak sejak mulai dari lahir harus diajar Pak, dididik disiplin untuk betul. itu, supaya ada kerinduan terus mengasihi Tuhan. Betul. Dan yang kedua adalah dengan pengajaran firman Tuhan. Ya. Saya akan baca firman Tuhan. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pertumbuhan rohani itu penting sejak dari lahir. Maka orang tua juga harus menyediakan supaya anak ini bisa bertumbuh sebagaimana memelihara seorang bayi dengan air susu, yaitu dengan firman Tuhan. Dapat dikatakan family altar. Oke. Family chapel juga bisa dikatakan seperti itu lah ya. Betul, ya. Mulai dari bahkan ini pengalaman pribadi Pak ya. Waktu anak dalam kandungan kami berdoa bersama dengan mamanya, anak ini supaya menjadi anak yang sungguh mengasihi Tuhan. Setelah lahir pun kita berdoa itu. Bahwa firman Tuhan, ya karena family chapel tadi kan, ya betul. Firman Tuhan dan berdoa. Mama berdoa, si kecil berdoa, tapi bukan si kecil kan belum tahu apa-apa, tetapi mamanya menggantikan, bisa juga bapaknya menggantikan. Itu suasana rohani ini harus dibiasakan. Itu dimulai dari keluarga. Bisa juga nanti kalau sudah dewasa di gereja dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa mulailah dari keluarga. Itulah tadi pondasi. Pondasi Pak, itu. Betul. Iya. Lalu yang ketiga adalah keteladanan. Ini sangat penting. Maka ada firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang menjadi teladanmu. Keteladanan ada keteladanan rohani. Yang bisa katakan tadi keteladanan rohani tadi adalah berilah kesempatan anak melihat orang tua bagaimana beribadah, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana pergi ke gereja. Jangan marah-marah kepada anak-anak kalau tidak mau sekolah minggu, padahal orang tuanya tidak pernah masuk gereja kan. Itu salah itu. Iya. Dia paksa anaknya ke gereja, tapi justru nggak menunjukkan teladan, bapaknya nggak ke gereja. Itulah. Itu hal yang praktis Pak. Itu yang teknis atau rohani. Sekarang hal yang praktis misalnya. Jangan merokok kamu, katanya. Tapi orang tuanya merokok. Padahal mata anak itu kelihatannya kecil Pak, tapi itu besar loh. Benar. Demikian juga apa yang dibuat orang tua itu akan dikerjakan. Betul. Sembunyi-sembunyi bahkan itu merokok. Orang tuanya jangan merokok kamu, tapi dia merokok. Bagaimana? Nah itu hal yang praktis. Iya. Lalu kata jangan pukul. Kalau misalnya sedikit-sedikit orang tua pukul. Orang tua ini akan ditiru. Ini secara praktis. Jangan seperti itu. Jadi keteladanan, bila keteladanan akan senang orang berkumpul sama-sama. Ya, saya memang dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen. Oke, iya. Tetapi setelah saya menjadi Kristen dan orang tua saya menjadi Kristen. Kebiasaan yang lama itu saya ditinggalkan oleh orang tua saya dan kami makan bersama dan disitulah kami bercengkerama seperti dikatakan seperti begitu ya, bercerita. Ini bagaimana anak mendapat kesempatan, mama mengasihi bapaknya, bapak mengasihi, begitu tidak bapak mengasihi anak-anak demikian juga. Ini teladan praktis Pak. Menarik Pak, ini 3 hal, cara, metode, sehingga memang dapat mewariskan warisan rohani tadi. Mendidik anak dengan pola disiplin. Saudara, ini sudah tadi disampaikan Pak Sugi dan sudah cukup luas sekali. Mendidik anak dengan pola disiplin. Yang kedua, memiliki
mesbah keluarga. Iya. Gitu ya Pak, benar iya, ya Pak? Betul. Dan yang ketiga itu ada keteladanan yang baik tentunya, yang bisa dilihat, ditiru, dan bisa diterapkan oleh anak terhadap teladan yang diberikan. Saya tambahkan sedikit. Iya Pak. Telinga anak kita itu juga lebih besar loh, besar sekali. Apa yang didengar dari orang tuanya atau lingkungannya itu akan ditirukan. Kalau orang tua marah-marah, orang tua mau sering sumpah serapah keluar, dia akan sumpah serapah itu. Apalagi kalau misalnya melihat mamanya dimarah dengan sumpah serapah oleh bapaknya atau sebaliknya, itu dia juga akan ikut. Hati-hati ya. Maka tidak bisa menyalahkan anak. Iya. Saya ingat Pak sebuah ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu betul Pak. Maka juga anak nggak akan mungkin ya Pak ya berbuat sesuatu yang jahat kalau memang tidak melihat dari dekatnya gitu. Benar ya Pak? Iya. Saya pengalaman dalam keluarga Pak ya. Saya tidak pernah namanya pukul anak teman. Iya. Dengan bahasa tubuh mereka sudah mengerti. Karena sudah sejak dari kecil kita sudah tanamkan itu. Saya juga tidak pernah bentak ibu di depan anak-anak atau pukul ibu. Itu sampai itu dilihat anak-anak ya. Betul. Saya tidak pernah itu. Bisa ditanya anak saya. Iya. Oke. Baik, saudara, ini menarik. Mungkin kita masih muda atau ada yang menyaksikan ini yang sudah berkeluarga. Apa yang disaksikan menjadi pengalaman Pendeta Sugiarto bahwa memang keteladanan rohani, keteladanan sikap kehidupan itu penting sekali, dan anak-anak juga akan pasti belajar dari keteladanan itu. Pak, terima kasih. Ini juga belajar bagi saya. Dan tentunya pengalaman itu pengalaman berharga yang Bapak sudah juga bisa disaksikan bagi kita. Pak, begini, untuk menyatakan warisan ini pasti perlu proses. Betul, ya. Ada proses dari awal, bahkan juga ada komitmen, benar ya Pak, untuk bisa menyatakan atau menerapkan itu. Bagaimana Bapak bisa menanggapinya? Kalau saya mau mewariskan harta kepada anak-anak saya juga harus bekerja keras dong. Iya, betul. Bagaimana dapat mewariskan sesuatu kalau tidak bisa kerja mempersiapkan mereka. Jadi itu harus kerja keras. Nah, kalaupun toh nanti tidak bisa mewariskan yang seperti yang diinginkan oleh anak, yang bisa dapat dikatakan warisan yang besar harta, tapi komitmen saya harus bekerja, tak boleh malas itu, harus rajin supaya bisa mewariskan yang baik untuk anak-anak. Betul. Baik itu harta ataupun ilmu pengetahuan, yang anak harus dibimbing untuk rajin. Apalagi sekarang metode belajar sekarang ini orang tua ikut loh ya. Betul. Ikut bersama-sama mendampingi anak, itu harus. Demikian juga rohani. Saya punya komitmen Pak dalam keluarga saya bahwa anak-anak saya harus mengenal Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang adalah hidup yang kekal itu penting. Ya, itu penting. Anak-anak saya harus mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang adalah kehidupan yang kekal. Ya. Oleh karena itu, karena punya prinsip seperti itu tadi, saya bertanggung jawab untuk membawa anak-anak ini dibimbing untuk percaya kepada Yesus, mengenal Allah, mencintai Tuhan. Saya dengan anak-anak saya supaya dia bimbing, bukan orang lain bimbing, tapi saya yang membimbing anak saya percaya kepada Yesus. Supaya dia juga kenal secara pribadi. Nah, jadi pengalaman sebelum anak saya masuk ke sekolah, apalagi pada waktu setelah di SMA dia mau tinggalkan saya. Tidak jauh, masih di Kalimantan Barat saja. Tapi ini karena pondasi tadi sudah ditanamkan, saya tidak khawatir. Karena ini akan menjadi kekuatan bagi dia. Maka membimbing menjadi percaya, mengenalkan dia pada Allah yang pencipta, yang memelihara, yang melindungi, dan kepada Yesus Kristus. Jangan yang pertama, yang lebih dari jangan tinggalkan mereka, tinggalkan Allah, jangan tinggalkan. Walaupun jauh dari Bapak, jangan tinggalkan. Harus bersekutu melalui ibadah-ibadah dan sebagainya. Betul. Itu komitmen. Dan saya harap anak-anak saya juga punya komitmen yang sama dengan seperti
saya, bahwa membawa anak-anaknya untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus yang adalah kehidupan kekal itu. Tidak ada artinya harta pendidikan kalau tidak menanamkan iman yang seperti itu, Pak. Betul. Kita doakan, Pak, ya, sampai pada anak, cucu, cicit, generasi-generasi terusnya, warisan rohani ini tetap akan mereka teruskan. Oke, baik. Pak, tapi menjadi kerendahan setiap orang tua itu, Pak. Betul, amin. Pak, ini ada tapinya nih, Pak. Tapi kita sudah berusaha memberikan teladan, mewariskan warisan rohani dalam semua keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan, Pak. Ada juga anak atau keluarga yang menolak atau tidak dapat menerima warisan ini. Apakah ini bisa dikatakan sebuah kegagalan, Pak? Iya. Saya kembali kepada didiklah. Didiklah. Tidak ada janji atau apa, jika sudah dididik, sudah diajari, sudah dikasih apa, lalu dia itu menjadi orang yang baik dan tidak menolak. Tetapi didiklah dalam pengertian yang sebenarnya tadi adalah memberikan pengalaman merangsang anak itu tadi, supaya dia mengisap air susu mamanya. Pernahkah orang tua memberikan rangsangan dari sejak awal? Pernahkah orang tua memberikan fondasi sejak awal tentang iman kepada anak-anaknya? Kalau tidak, jangan heran bahwa dia akan pergi dari jalan sendiri. Dan bahkan pada saat dia menghadapi masalah, dia meraba-raba tidak tahu kemana jalannya. Dan orang tua hanya, aduh, kenapa anak saya? Jangan salahkan anak. Itu adalah salah kita. Tidak pernah yang namanya seperti yang kata mendidik yang dalam pengertian kata yang asli tadi adalah membuat rangsangan kepada anak dari sejak lahir untuk supaya dia mengisap air susu mamanya. Dan pengalaman ini, penanaman fondasi ini, pengalaman ini akan membawa sampai mati, tidak akan itu dilupakan. Walaupun dimanapun, karena ada pengalaman tadi. Tapi kalau tidak pernah, hanya ngomong-ngomong saja, tidak ada artinya, Pak. Begitu. Baik. Terima kasih, Pak. Ini topik yang sangat menarik. Dan juga ini juga menjadi kerinduan bagi setiap keluarga. Tidak ada keluarga yang menginginkan, merindukan keturunannya itu tidak baik. Pasti semua merindukan yang baik dan akan mewariskan juga hal yang baik. Baik, Pak. Ini juga akan disaksikan, ditonton banyak hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, atau bahkan yang mau berkeluarga juga. Dan ini menjadi dasar juga, Pak, pegangan. Dengan demikian, Pak, dalam pertemuan kita ini bisa Bapak sampaikan sebuah kesimpulan atau bisa juga nasihat bagi setiap pemirsa atau yang menyaksikan topik kita ini. Terima kasih Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menyadari bahwa era zaman di mana kita hidup sekarang ini adalah zaman di mana kemajuan teknologi yang canggih. Ini barang ini kecil, tetapi saya ngomong ini bisa dalam waktu yang sama sudah viral kemana-mana. Dan anak-anak juga, anak-anak yang masih kecil, saya heran itu. Henok cucu saya itu kecil, dia sudah pandai itu mengupload. Justru kadang lebih cepat dia, Pak. Nah, tapi ya kita syukuri itu. Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh orang tua Bapak Ibu sekalian, ya, jangan lupa bahwa itu harus menyadarkan kita betapa pentingnya, betapa pentingnya menanamkan iman kepada anak, membekali anak dengan warisan rohani, iman kepada Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus sebagai orang Kristen. Karena dengan iman itulah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tidak akan canggung manakala dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya, baik secara pribadi, mungkin juga bersama dengan keluarganya, dia tidak akan canggung. Dan lebih daripada itu, dia juga punya kepastian keselamatan. Betul. Keselamatan hanya di dalam Yesus, karena dia sudah ditanamkan tadi itu.
Dan tidak akan membiarkan anaknya, oh kau boleh sendirilah, kau tidak, pasti akan tanamkan itu. Karena fondasi yang awal ini membentuk kehidupannya sendiri, tetapi juga membentuk nanti keluarga yang akan dibentuk akan datang. Benar. Itu penting sekali. Jadi maka hubungan yang intim, yang indah antara kedekatan orang tua dengan anak dan anak sebaliknya kepada orang tua itu sangat penting. Satu warisan yang tidak ternilai. Karena itu bernilai kekekalan. Betul. Bernilai kekekalan. Itulah sebabnya kami berdoa juga kepada Tuhan supaya Bapak Ibu sebagai orang tua warisan yang paling penting dalam kehidupan anak cucu kita adalah warisan iman. Karena dengan iman anak-anak kita akan tidak canggung menghadapi tantangan dunia ini. Tapi juga dengan iman anak-anak kita mempunyai kepastian keselamatan. Dan itu pasti dia akan tanamkan juga kepada anak-anak cucunya. Ya, amin. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saudaraku, tema atau topik hari ini menarik sekali dan ini juga menantang kita dan menuntun kita sehingga kita bisa mewariskan warisan rohani, warisan iman sebagai pondasi bagi keluarga. Terima kasih Pak Sugi, terima kasih untuk hari ini dan saya diberkati, pasti yang menyaksikan juga diberkati. Terima kasih juga para pemirsa. Ya, benar. Pak, dengan demikian kita akan akhiri pertemuan kita dengan satu topik warisan keluarga ini. Saya mohon Pak Sugi bisa mendoakan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini satu persatu dimanapun mereka berada, supaya mereka juga dapat mewariskan warisan keluarga bagi keluarga mereka masing-masing. Pemirsa, sekali lagi Pak Sugi akan mendoakan kita semua. Silakan Pak Sugi. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai orang tua daripada anak-anak dan juga kakek, nenek bagi cucu-cucu kami. Tidak ada warisan yang paling indah, yang paling penting yang dapat kami wariskan yang bernilai kekekalan kecuali iman kami Tuhan. Terima kasih jika kami bisa mewariskan harta yang ada pada diri kami saat ini Tuhan. Terima kasih juga jika kami juga memberikan kesempatan anak-anak kami untuk mewariskan ilmu pengetahuan jadi bekal hidup mereka Tuhan. Tetapi Bapa Surgawi, sebagai orang tua kami sungguh-sungguh agar kami juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewariskan iman kami kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Oleh karena itu kami berkati orang tua daripada anak-anak dan cucu-cucu dan cucu-cucu dari semuanya ini Bapak, agar juga diberikan hikmat, diberikan kesadaran yang sungguh betapa pentingnya mewariskan iman itu kepada anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami, dan kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami semua, orang tua, anak-anak dan cucu-cucu kami. Terpujilah Bapa Surgawi, haleluya, amin. Amin. Pak Sugi sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Saudaraku, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.